Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat gereja Kristen Jawa di Klasis Kartasura. Kita berjumpa dalam kegiatan persekutuan doa masa Paskah se-Klasis Kartasura. Dan hari ini adalah persekutuan doa hari ke-7, Jumat 26 Maret 2021. Dan mari bersama-sama kita memasuki kegiatan persekutuan doa saat ini. Dan sebelumnya mari kita ambil saat hening sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, mari kita awali persekutuan doa saat ini. Dan kita alaskan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Dan kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Kita bersama-sama menaikkan pujian untuk mengawali persekutuan doa saat ini dari Gedung Jemaat 161 bait 1 dan 2. Segala kemuliaan. Kita satukan hati, kita berdoa sebelum kita bersama nanti membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kesempatan persekutuan pada saat ini. Kami jemaat gereja Kristen Jawa di Klasis Kartasura. Berkatilah kami melalui kegiatan saat ini. Dan kiranya Roh Kudus menerangi akal budi pikiran kami, sehingga kami saat ini bukan hanya membaca firman-Mu saja, tetapi Engkau perkenankan untuk mengerti, memahami apa menjadi kehendak-Mu, dan juga melakukannya. Bersabdalah ya Allah, kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman pada kesempatan saat ini dari Injil Lukas 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 46 yang demikian. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema renungan pada kesempatan saat ini, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku.
Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang baru saja kita baca tadi, ucapan Tuhan Yesus ini adalah ucapan atau kalimat terakhir yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus pada saat Ia ada di kayu salib. Pernyataan atau kalimat menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dan sesudah itu Tuhan Yesus meninggal. Bagaimana rasanya membayangkan situasi saat itu? Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat, digantung di kayu salib, lalu berseru, menyerahkan nyawanya, dan setelah itu meninggal. Ini adalah puncak dari peristiwa salib. Dan kalimat ini, situasi ini bisa dipahami atau dimaknai berbagai macam. Orang-orang saat itu mungkin berpikir bahwa semua sudah berakhir, selesai. Para murid berpikir bahwa Yesus sudah selesai, sudah gagal. Apa yang mereka pikirkan, bahwa Sang Mesias akan menang, akan membebaskan mereka. Kuasa Yesus yang luar biasa akan memulihkan kondisi mereka dan bangsa mereka. Semuanya hilang. Jadi mungkin para murid yang saat itu tahu mendengar kalimat terakhir dari Tuhan Yesus, mereka semakin terpuruk. Mereka menganggap bahwa inilah pernyataan Yesus yang sudah selesai, sudah kalah, sudah gagal. Karena para murid bahkan sebelum Tuhan Yesus disalib, yaitu ketika Tuhan Yesus ditangkap di Getsemani, mereka sudah bubar, tercerai-berai. Pikiran mereka, angan-angan mereka bahwa Yesus akan mampu mengalahkan para penguasa, bahkan para penjajah dari Roma, sudah hilang, sudah berubah. Harapan mereka sudah lenyap. Ditambah saat ini ketika Yesus disidang, kemudian dianiaya, harus melewati jalan salib, dihina, disalibkan, dan terakhir menyerahkan nyawanya. Maka pupus sudah harapan mereka. Dan mereka menganggap Yesus sudah gagal, sudah kalah. Tetapi apakah benar demikian? Apakah ketika Tuhan Yesus berseru menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa, itu adalah pernyataan bahwa Dia gagal, Dia kalah? Mari kita bersama-sama mencoba untuk memaknai lebih dalam lagi. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa memahami pernyataan terakhir Yesus ini, mari kita lihat sedikit ke belakang, yaitu ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Ketika Tuhan Yesus bergumul, ketika Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Di sana Tuhan Yesus menyatakan, kalau ini boleh berlalu. Tetapi Tuhan Yesus kemudian menyatakan, kehendakmulah yang terjadi, bukan kehendak dirinya. Kehendak Allah Bapa yang terjadi. Jadi ini yang perlu kita pegang dari awal, bahwa ketika Tuhan Yesus kemudian ditangkap, disidangkan, dan dijatuhi hukuman salib, semua itu dengan penuh kesadaran Tuhan Yesus siap menerimanya, siap menjalaninya. Dan itu diterima sebagai sebuah rancangan dari Allah Bapa sendiri, dan Yesus menjalani itu semua dengan keyakinan bahwa Dia melakukan misi dari Allah Bapa, menjalankan kehendak Bapa, mandat dari Allah Bapa.
Dengan dasar pemikiran seperti ini, maka ketika kita mendengar pernyataan kalimat Yesus yang terakhir ketika dia menyerahkan nyawanya, maka sebenarnya ini adalah bukanlah pernyataan kekalahan atau kegagalan. Justru inilah penggenapan dari misi yang Tuhan Yesus emban, Tuhan Yesus lakukan. Misinya sudah selesai, sudah komplit. Dan kemudian mandat itu dikembalikan kepada Allah Bapa. Semua yang terjadi sampai kepada titik terakhir ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, semua adalah dalam rancangan atau kehendak Bapa. Dan semua yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia harus menderita, ketika dia harus merasakan penganiayaan, penghinaan, itu bukan kegagalan Tuhan Yesus, tetapi itu adalah penggenapan dari apa yang telah dirancangkan oleh Allah Bapa sendiri. Dan kita bisa memaknai bahwa ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, ini adalah tindakan berserah, sungguh-sungguh berserah, sebagaimana ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, menyerahkan semuanya kepada rancangan dan kehendak Allah Bapa. Penyerahan nyawanya kepada Allah Bapa bukan ekspresi putus asa, bukan pula ekspresi kegagalan ataupun kekalahan. Tetapi dengan bangga, dengan penuh keyakinan, melakukan itu semua, menjalani semuanya, dan berserah penuh kepada Allah Bapa sendiri. Sehingga kita bisa memperhatikan tadi, ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, Tuhan Yesus bahkan berseru dengan nyaring, berseru dengan lantang, menunjukkan keyakinannya bahwa jalan salib yang telah dia lewati, penderitaan yang telah dialami, bukan karena kesalahannya, bukan karena kekalahannya, bukan karena kegagalan yang dialami oleh Yesus, tetapi semua adalah misi ilahi yang dia jalankan. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, melalui firman ini, peristiwa ketika Tuhan Yesus berseru menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa, kita boleh belajar tentang sikap menjalankan amanat atau menjalankan misi dari Allah. Kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri yang tidak tanggung-tanggung ketika dia menerima mandat, menerima misi dari Allah Bapa. Dia mengerjakannya sampai tuntas, sampai selesai, dengan segenap kemampuan, segenap kekuatannya. Dan di balik itu semua, peristiwa penyerahan nyawa ini juga menjadi sebuah gambaran bahwa Tuhan Yesus melandaskan segala yang dia lakukan kepada rancangan Tuhan sendiri, bukan kehendak dirinya, bukan egonya sendiri. Nah, kita belajar dari hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita melihat, kita merasakan apakah yang selama ini kita lakukan, kita kerjakan, adakah di sana misi Allah, kehendak Allah, rancangan Allah yang kita lakukan? Ataukah sampai saat ini, detik ini, yang selalu kita lakukan, kita kerjakan, kita upayakan dengan segala kemampuan kita, sesungguhnya atau sebenarnya adalah keinginan kita, kehendak kita, misi pribadi kita, dan tidak ada sedikit pun misi atau kehendak Allah di dalamnya. Mari kita introspeksi. Yang berikutnya, penyerahan nyawa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga bukan sebuah ekspresi keputusasaan atau kegagalan, tetapi sebuah keyakinan akan rencana Allah yang dia lakukan. Ini mengingatkan kita semua
Seringkali kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita berserah penuh kepada Tuhan. Tetapi seringkali itu adalah ekspresi keputusasaan, ekspresi kegagalan. Kalau sudah merasa gagal, merasa putus asa, merasa terpojok, kejepit, gak ada jalan lain, baru ingat kepada Tuhan. Mestinya tidak demikian. Sejak memulai suatu karya, suatu pekerjaan, suatu misi, ia berserah kepada Tuhan dan mengakhirinya juga dengan berserah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau kita kan seringkali datang kepada Tuhan sebagai wujud pelarian. Sudah gagal, sudah putus asa, stres, baru ingat sama Tuhan. Tidak. Mari kita selalu mengalaskan, melandaskan segala yang kita lakukan, menyerahkannya kepada Allah, dan biarlah rancangan Tuhan sendiri yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seringkali ada sebagian orang yang menggunakan ekspresi seolah-olah berserah kepada Tuhan. Wis pokoknya pasrah maring Gusti Allah. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Sepertinya baik, tetapi tidak jarang ekspresi ini digunakan untuk menutupi keengganannya dalam berupaya. Serasa ngopo-ngopo, nggak usah ngapa-ngapain, yang penting serahkan kepada Tuhan, percaya Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik. Ekspresi ini seringkali dipakai oleh beberapa orang untuk menutupi kemalasannya dalam berupaya atau berusaha. Padahal ingat, Tuhan Yesus berserah kepada Tuhan, tetapi dia juga melakukan karya terbaik, bahkan mengorbankan dirinya, nyawanya. Berserah bukan berarti pasrah bongkaan, wis monggo Gusti Allah, saya tunggu hasilnya, terima bersih. Bukan. Tetapi belajar dari Tuhan Yesus yang mengalaskan segala hal yang dia lakukan, berserah kepada Bapa, tetapi dia juga melakukan apa yang menjadi tugasnya, tanggung jawabnya dengan segenap kemampuannya sampai tetes darah terakhir. Itu yang Tuhan kerjakan. Dan mestinya demikian juga dengan kita. Berserah kepada Tuhan bukan kesempatan untuk lari dari tanggung jawab, pasrah bongkoan sama Tuhan, tetapi belajar untuk juga bertanggung jawab sebagaimana Tuhan Yesus yang menjalankan misi dari Tuhan ini sampai selesai. Dan kiranya sabda firman Tuhan ini sungguh menguatkan kita saat ini dalam menghayati masa Paskah tahun 2021. Kita masih dalam masa pandemi, tantangan yang cukup berat dalam kehidupan kita pribadi, keluarga kita, dan bahkan gereja-gereja. Tetapi kita belajar dari Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh berserah kepada kehendak Bapa, tetapi juga sungguh-sungguh mengerahkan segala yang dia punya, bahkan nyawanya. Mari kita lakukan dalam hidup kita. Senantiasa berserah kepada Tuhan, rancangan dan kehendak Tuhan, tapi sekaligus juga mengupayakan dengan segenap kemampuan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama memasuki saat teduh. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama menaikkan doa syafaat. Bapak yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar, yang sungguh menguatkan kami, mengingatkan akan cinta kasih Tuhan Yesus yang sudah rela menderita, bahkan disalibkan, mati di kayu salib
untuk menjalankan misi dari Allah, menyatakan cinta kasih, menyatakan karya penyelamatan bagi umat manusia, bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan melalui firman ini kami juga didorong untuk belajar meneladani Kristus yang terus melandaskan diri kami, hidup kami hanya kepada Tuhan, berserah kepada rancangan dan kehendak Bapa. Tetapi sekaligus juga terus mengupayakan berusaha dengan segala kemampuan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami dengan penuh tanggung jawab sampai kekuatan yang kami miliki ini kami gunakan sepenuhnya. Ya Tuhan, biarlah firman ini menguatkan kami dalam menjalani hidup, menghadapi setiap tantangan dan pergumulan saat ini dalam kehidupan kami, keluarga kami, dan gereja kami. Dan kami memohon berkat-Mu ya Tuhan, di tengah pergumulan bersama kami di masa pandemi ini, kiranya Engkau senantiasa mencurahkan rahmat-Mu, memberikan berkat kesehatan untuk setiap kami, untuk para orang tua kami, anak-anak kami, keluarga kami, dan juga seluruh saudara-saudara kami. Dan kiranya seluruh jemaat di gereja-gereja Kristen Jawa seklasis Kartasura, Engkau jaga dan Engkau lindungi. Dan sekiranya ada di antara kami yang saat ini sedang bergumul dengan kondisi kesehatan, terlebih lagi terkait dengan pandemi COVID-19 ini, mari ya Allah, tolong berkati dan pulihkan, sembuhkan setiap kami. Ya Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk kehidupan gereja-gereja-Mu, gereja GKJ seklasis Kartasura, yang juga menghadapi tantangan di masa pandemi ini terkait dengan pelayanan, kegiatan-kegiatan, pemeliharaan iman maupun kesaksian kami. Biarlah di tengah segala keterbatasan yang kami hadapi, kami masih boleh dan tetap menjalankan panggilan Tuhan, karya dan pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami boleh belajar untuk mengerahkan segala kemampuan kami demi menjalankan misi yang dari Allah, menebarkan cinta kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati seluruh gereja-Mu di klasis Kartasura ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Inilah ucapan syukur dan juga permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan doa pada saat ini dengan bersama menaikkan pujian dari Gedung Jemaat nomor 364, bait 1 dan 4, berserah kepada Yesus.
persekutuan doa saat ini sudah selesai dan kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus dan kasih dari Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin.